Oke, pertemuan kedua kita belajar mengenai trigger dan scripting. Untuk trigger kita harus belajar mengenai collider. Collider ditandai dengan adanya garis kotak warna hijau di sini ya. Dia sebagai penghalang sehingga ketika benda yang menyentuh dia tidak akan menembus benda itu. Dalam sebuah scene, jika tidak ada collider, maka sistem itu tidak akan mengenali adanya benda yang menghalangi sehingga akhirnya jatuh. Lihat ya, ini jatuh karena player itu tidak mengenali adanya lantai ya. Di sini objek yang harus punya collider adalah jembatan ya, karena pemain pasti akan melewati jembatan itu ya. Nah, untuk membuat collider kita harus ada sebenarnya di materi ada dua cara. Kita pakai cara kedua ya, yaitu dengan membuat cube ya. Tadi sudah ya kita lakukan, Anda bikin kubus kemudian taruh di jembatan tersebut ya. Anda bisa atur adjustment ukurannya melalui scaling ya, kemudian posisikan ini kan pas ya di atas pas di jembatan itu kan melintang. Kita set ukurannya pas cube-nya ini atau kubusnya ini. Lihat di samping itu ada namanya box collider ya, itu artinya yang itulah yang menjadi collidernya, itu penghalangnya sebenarnya. Nah, kemudian kita tempatkan ya di situ, coba kita taruh. Lihat ya, ini ya sudah bisa berjalan kan, layarnya sudah bisa berjalan. Nah, jatuh karena memang di situ bagian itu tidak ada collidernya, tidak ada cube-nya. Nah, kita atur lagi ukurannya supaya pas situ. Ya, terus kemudian kita untuk bisa melihat tidak terlihat, kita bikin mesh rendernya tadi ya, kita off kan, oke, sehingga bisa tidak terlihat nanti. Oke, berikutnya kita membuat cube ya, cube kedua ya, yang sambungannya itu ini. Bisa sih kita duplikat aja sih kalau mau ya itu, tapi karena misalkan ini untuk ini kita akan membuatnya pakai untuk collidernya dinding ya, dinding ini kita atur aja itu sesuaikan dinding. Tapi kalau untuk yang cube sesama lantai kita bikin aja duplicate, Ctrl D itu ini. Oke, ini untuk sama dinding kita bikin ya, terus kita klik mesh rendernya itu jadi off ya, sehingga tidak kelihatan ini ya. Nah, coba kita lihat ya, kita coba tembus pun nggak bisa. Nah, sudah melewati. Selanjutnya kita mencoba membuat cube ya untuk collidernya di jembatan satu lagi ya. Nah, ini karena ini kayu dan ini tidak ada dinding, kita coba strateginya kita tempatkan tiap cube itu di bawah benda yang woodnya tadi ya, di situ ya, di lantai. Kita taruh cube-nya, coba kita atur ini ya. Kalau ini kan ya, jadi kita tempatkan cube di sebagai hierarkinya di bawah tempat dia akan menjadi collidernya itu kan itu. Nah, udah dapat, baru kita tambahkan duplikat untuk objek yang lain itu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kita set mesh rendernya menjadi off ya, supaya nggak kelihatan objeknya. Nanti kita mulai set satu-satu, kita set juga, nah sehingga sudah tidak kelihatan lagi. Berikutnya kita membuat trigger dengan cara membuat 3D object dan sphere ya. Sphere itu lingkaran, bola. Kita tempatkan di ujung jembatan ya. Ini atur
ukurannya, sesuaikan dengan jembatannya. Nah, spear ini, trigger ini kita pakai sebagai penanda bahwa kita telah menyelesaikan misi pada scene sebelum jembatan. Objek spear tadi sekarang kita rename menjadi namanya trigger jembatan. Kita membuat empty object namanya jembatan, itu untuk mengorganisasikan seluruh objek-objek jembatan yang di dalam satu nama jembatan. Nah, kita lihat itu ya, kita drag tadi elemen-elemen jembatan. Berikutnya kita buat folder namanya script ya, untuk menyimpan scripting atau source code. Kita buat script ya di folder script tadi ya, pakai C# script ya. Kita namakan player stats di situ .c# ya, .c#. Ini kita buka, klik aja, akan manggil Visual Studio. Oke, nah kemudian Anda bisa mengetikkan isi dari event trigger enter ya, seperti ini. Isinya adalah hanya pesan saja, ini hanya testing saja ya. Di sini trigger enter artinya event ini jika player itu bertemu dengan sesuatu ya, collider gitu. Itu kan di sisi player ya. Ini scriptnya di sisi player. Oke, kita save. Terus kemudian kita drag script tadi ya, yang player start ini kita drag. Coba kita rapikan dulu, kita lihat di hierarki ya. Oke, kita drag script ini ke player ya. Nah, terlihat di inspektornya sudah merupakan bagian dari player. Oke, sudah jadi. Kita akan mencoba ini berjalan. Kita terus lihat ya. Kita akan mencari mana tadi trigger tadi ya. Nah ini muncul kan. Ada pesan di sini kan. Nah itu. Berikutnya kita akan menaruh kayu-kayu ya, kayu-kayu pembangun jembatan. Pilih salah satu kayu ya, ini atur di daerah yang Anda inginkan ya, atur aja posisinya itu dan scalingnya ya. Setelah itu kita akan membuat collidernya ya, kayu itu dengan pilih spear collider ya tadi. Tuh, pilih. Ini cara pertama tadi yang di collider ya. Di situ kita atur set collider itu sebagai trigger ya, is trigger ya. Buat tag baru ya, kita buat 2 tag ya. Pertama adalah tag trigger jembatan. Yang kedua adalah trigger kayu ya, ini. Oke, kita set trigger tadi ya, yang jembatan sebagai trigger jembatan kita set color tadi. Kemudian yang kayu tadi, objek kayu kita set triggernya trigger kayu. Nah ini. Berikutnya kita edit file player stats tadi ya. Ini kita buka dulu. Oke, kita masuk di on trigger enter ya, collidernya. Di sini kita ubah scriptnya menjadi jika bertemu dengan collider yang tagnya adalah jembatan, maka ada pesan gitu. Kemudian jika bertemu dengan objek yang merupakan tagnya adalah trigger kayu, maka ada pesan apa gitu ya. Itu ada di soal itu, ada, Anda bisa lihat itu. Ini testing aja ya, misalkan ini trigger kayu gitu. Oke, kita akan coba. Ini ada salah ini ya, ketik. Kita perbaiki dulu. Nah, kita ubah sedikit triggernya, nama objek collider jadi trigger aja. Ini objek dalam passing parameter ya, fungsi di trigger enter ini ya.
trigger game objeknya, tagnya adalah trigger jembatan. Itu kita kasih pesannya adalah Anda harus mencari kayu untuk membangun jembatan. Oke, kita testing ya. Ini udah pesannya, temu ini adalah trigger kayu kan, itu dapat ini. Oke, terus kita akan tambah ya, jika player mendapatkan kayu dan menekan tombol E ya, itu maka secara status player mendapatkan kayu, gitu ya. Oke, kita set kayu tadi aktifnya false, artinya menghilang ya, hilang itu ya. Tapi masih ada, tapi hanya penampakan aja yang tidak kelihatan itu. Oke, kita ganti tadi, kita pakai on trigger stay aja, karena kan artinya ketika di dalam objek trigger tadi si playernya. Oke, kita coba play. Ya, ketemu kayu. Ya, sudah berhasil ya, sudah menghilang. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk mengelola data jumlah kayu yang didapat ya. Nah, kita bikin variabel private saja ya. Terus kita ubah kayu count ya. Kayu count ya, tambah 1. Nah, kita coba print kan jumlahnya kayu ini sehingga kita bisa lihat di konsol. Oke, kita cek. Oke, nah sudah kena tadi ya, dapat ya jumlahnya 1. Oke, berikutnya kita akan mengubah jembatan ya, membuat sebuah variabel nama ya, dia berbentuk game object ya, untuk menampilkan jembatan. Kita namakan public game object jembatan ya, sini. Nah, variabel ini itu otomatis akan muncul di inspektor di script. Nah, coba kita lihat ya, sudah ada, dan kita taruh drag jembatan tadi ya, objek jembatan tadi ke variabel tadi. Nah, sudah masuk ya. Kemudian di situ kita akan set jika jumlah kayunya yang didapatkan itu masih di bawah 3, maka akan tampil Anda harus mencari kayu untuk membangun jembatan ya. Ya gitu. Nah, ketika sudah mencapai 3 ya, ini maka jembatannya akan muncul ya. Kemudian trigger jembatannya kita off kan ya, di false kan, dan keycon-nya kita set jadi ini 0 lagi. Kita lihat ya tadi. Nah, belum menongol kan jembatannya kan. Nah, kita lihat, dicek di konsol udah ada. Oke, kita berikutnya membuat ini objek-objek lagi ya. Nih, taruh sebagai elemen pembangun jembatan.
taruh tempat yang agak jauh dikit ya, sehingga membuat player untuk ngambil, ada usaha ya, ada effort mengambil elemen-elemen testing. Sudah 3 ya, 1 2 3 4 ya, sorry 4. Nah, lihat jembatannya sudah ada ya, 4 nih. Tentunya tadi yang di saat awal jembatan tadi di ini ya, di mesh rendernya di off kan ya, supaya nggak kelihatan. Berikutnya kita buat folder sprite ya. Nah, untuk UI kita drag di minggu kedua tadi ada gambar ya, itu kita ambil wood ya, taruh di folder sprite. Oke. Kita ubah atribut texture type-nya menjadi 2D dan UI. Dan kita membuat UI text ya, situ untuk UI. Yes saja. UI ini otomatis muncul teks tadi ya. Kita ubah teks itu menjadi kayu count ya. Berfungsi untuk menampilkan visual jumlah kayu yang sudah dapat. Kita buat UI image ya di situ. Di sini rename sebagai kayu icon. Kita posisikan kedua elemen tadi ya, tabel itu di tengah-tengah ya, di ancornya, nah tengah itu. Kita coba memposisikan di atas saja deh, kiri atas, kayu icon dan kayu teks ya, sini ya. Di ancornya kita atur aja. Oke, kemudian kita coba kayu icon kita isi gambar ya. Kita drag gambarnya itu ke dalam image script tadi ya, gitu, image source. Nah, tempatkan kayu teksnya di samping kayu icon. Nah, ini sudah jadi. Boleh atur warna, terserah Anda, selera Anda. Kita coba. Ini sudah ada hasilnya kan di UI-nya. Selanjutnya kita duplicate kayu count menjadi warning text ya. Ini. Nah, kita taruh posisi warning textnya di ya, kira di sini lah ya, pas lah. Oke, terus kita buka script player start tadi ya. Oke, kita buat variabel teks ya, tipenya kayu count text dan kayu warning text. Kita tambahkan using Unity Engine ya, .ui ya, ini untuk pengolahan fungsi-fungsi terkait dengan UI. Kemudian di script player ya, di player scriptnya kita isikan text count ya, di ini text count text tadi ya, di variabel yang tadi, kemudian warning text ke objek warning text di scriptnya. Nah, ini sudah. Di fungsi start kita lakukan set warning textnya sama dengan nggak ada teks ya, 0. Kemudian kita panggil fungsi set context ya, maksudnya mengeset nilainya. Oke,
Nah, ini fungsi ini kita taruh juga di beberapa fungsi yang lain ya, update ya. Ini kemudian di onTrigger stay juga kita taruh juga fungsi itu. Nah, kita akan buat fungsinya. Ya, void set context, kemudian isinya adalah dengan mengisikan variable ini ya, yang stringnya, teksnya kayu konteks diisi dengan jumlah kayu yang kita ubah ke string. Nah, ini seperti itu. Di bagian onTrigger enter, ketika belum dapat kayu yang cukup, kita masukkan warning text-nya ya, diisi dengan pesan yang tadi muncul di konsol ya. Nah, kalau konsol kan nggak muncul di layar ya. Kalau ini sudah bisa muncul di layar, di UI-nya. Sama apa pesannya sama ya. Anda harus mencari kayu ya gitu untuk membangun jembatan. Oke, kita coba bergerak ya di sini. Oke, nah ini ada dapat kayu, lihat jumlah kayu udah penambah kan? Nah, itu di teksnya tadi. Itu. Oke, kita bergerak ya menuju jembatan. Ternyata ada di apa? Keterangan tapi tulisannya terpotong ya situ ya. Anda harus saja. Oke, sip, kita perbaiki di bagian warning text. Ya, kita reset saja di panjang dan lebarnya ya, tingginya ya itu. Nah, kita coba cek bergerak ya. Langsung menuju jembatan saja. Nah, udah cukup ya. Lengkap tulisannya. Berikutnya kita akan membuat onTrigger exit ya. Gunanya adalah menghilangkan warning text ya ketika sudah keluar dari area trigger yaitu. Jadi tadi kan begitu trigger masuk ya, enter nongol tulisan ya. Nah, begitu keluar dari daerah itu harus tulisan itu harus hilang. Kalau nggak dibikin onTrigger exit itu tetap akan nongol terus ya. Isinya adalah kita set apa namanya, itu ya, ini jika onTrigger exit tagnya trigger jembatan tadi ya, maka kita set warning text-nya menjadi 0, jadi hilang ya. Oke, coba kita tes menuju jembatan. Nah, itu ya. Nah, masih dalam daerah ini, begitu exit keluar dari trigger sudah hilang ya tulisannya. Oke, kita coba lagi ya, terus gerak. Oke, oh sudah ada, berhasil ya. Selesai. Anda tetap harus melihat slide-nya ya untuk melengkapi video ini.